Selamat siang guys, jumpa lagi ke channel kami. Kali ini berusaha aja sih nepati janji untuk ulas cara setting karbu gimana. Nah, setting karbu ya ini kan karena ada medianya karbu saya sendiri, ya wis dipakai ya. Ya, ini asumsi aja ini karbu habis baru beli. Nah, untuk langkah pertama itu pastikan aja dulu semua bagian karbu dilepas semua, mulai dari mangkok, terus puyer, pilot jet, main jet, sama jarum skep, sama apung-apungnya juga. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah melakukan pembongkaran, yang paling pertama itu pilot jet. Nah, pilot jet ini kalau saya untuk motor kelas motor standar sampai sport 150 cc standar yang belum di stroke up, itu saya biasanya menggunakan pilot jet 35 sampai 38 atau paling besar sampai ukuran 40. Nah, itu seperti itu. Nah, ini saya menggunakan, kebetulan ini saya di Astrea saya menggunakan pilot jet 35. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian untuk nozzle-nya, untuk ini bagian main jet ini saya biasanya menggunakan di angka 100 sampai 105 atau paling tinggi 110, paling tinggi 110 115. Itu tergantung dari kondisi jarumnya seperti bagaimana. Nah, setelah ini sudah fix. Nah, ini juga kalau saya itu sebenarnya suka lubang ini yang kecil kalau untuk bermain di motor standar bebek. Karena kenapa kok kecil mas? Ya karena ya menurutku sih kalau lubang kecil, proses pengkabutannya di sini kan juga bisa kecil gitu loh. Nanti bisa kayak ya butiran-butiran bensinnya itu bisa kecil yang keluar dari karbu sini. Nah, terus efeknya nanti bensinnya nggak boros, sama lubangnya banyak itu lebih bagus. Cuman yang kecil-kecil aja, kalau yang besar-besar nanti susah setting main jetnya kalau di 4 tak. Seperti itu sih. Terus kemudian di jarum skep. Nah, kalau versi saya itu skep tuh yang bagus, yang paling nggak model kayak gini. Ini saya menggunakan kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun, itu alhamdulillah belum baret. Ya gimana mas? Ya kayak gini nih. Ini untuk PE24 seperti ini. Materialnya itu kuningan tapi dilapisi hard chrome di bagian luar. Nah, kalau ditanya yang kayak gimana aku juga bingung karena taunya itu kalau dipegang langsung. Jadi kalau ditimbang-timbang gini berat, kayak seakan-akan nimbel gitu loh. Seperti itu. Terus nah, ini di samping settingan sphere tadi itu, kalau setting karbu itu yang paling berpengaruh itu di jarumnya. Nah, kalau saya sukanya jarum yang model kayak gini guys. Nah, ini jarumnya seperti ini. Jadi dari sini tuh gendut terus langsung ngeruncing ke bawah. Nah, yang paling utama itu kalau untuk idle atau untuk stasioner itu bagian sini. Nah, bagian ini usahakan posisi ini tuh sepan sama nozzle. Nozzle iki di mas, nozzle iki. Wah, angel mas. Biasanya gini loh. Nozzle tuh kuningan yang di ini yang dapat jarumnya. Itu ketika masuk di dalam sini itu usahakan span. Tidak long dalam ya ditutup. Usahakan sepan itu dia seret, ya nggak seret, masuknya itu tidak begitu susah, keluarnya juga nggak begitu susah. Tapi ketika setting itu usahakan kita simulasi di bagian sini. Asumsi aja nih karbunya masuk, terus nah tahu dia span apa enggaknya itu dari sini. Nah, posisi kayak gini, dia nozzle-nya di mana, jarumnya di mana, nanti kan kelihatan. Nah, nanti ini kalau seperti ini,
Nah ini terus misal asumsinya dia di sini nozzle-nya, ya berarti di area sini itu harus span, nggak boleh kelonggaran. Kalau kelonggaran itu nanti takutnya satu, kalau kelonggaran ya susah idle, susah stasioner. Yang kedua, ketika digas akselerasi langsung spontan dia hoknya parah gitu, jadi harus gondeli itu, harus ngurut gas. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya karbu yang bagus yang bagaimana, ya saya jawab semua karbu itu bagus mas, asalkan settingannya sesuai, bisa ketemu. Soalnya ya kok bisa gitu mas, ya saya juga terus terang aja, saya langsung aja nyebutin belinya di mana. Ini kan ada sekali sih konsumen, dia tak suruh beli di e-commerce, di salah satu e-commerce inisial apa di Shopee itu yang harganya 90 ribuan kalau nggak salah. Kalau sampai sini ya kalau garis ongkir ya 95 mungkin. Itu dipasang di Mio 150 cc. Alhamdulillah juga starter mudah, terus juga kalau idle ya nggak begitu badang-badang banget lah. Tapi menurutku udah cukup. Seperti itu. Ya kalau ditanya karbu yang paling bagus ya bagaimana, ya tetap tak jawab mas, karbu yang paling bagus ya karbu bawaan motor, copotan motor yang bukan spare part, yang original dari motornya itu sendiri, itu paling bagus. Karena lisensinya kan dia masih lisensi pabrik, masih memang bawaan pabrik, bukan spare part atau vendor kedua dari si produsen motor tersebut. Kayak gitu. Misalnya Honda ini 24 kan NSR ya, berarti ya seko kayak gini langsung lisensi seko itu mas, dari Honda nih, langsung dari pabrik, bukan spare part yang dilimpahke ke pihak ketiga atau dua. Seperti itu sih. Jadi kayak gitu ya. Sebenarnya banyak kok channel-channel di YouTube yang sudah ngulas karbu itu banyak, cuman kan kalau saya itu ya apa none wae mas. Jadi nek memang karbu sing apik opo, kabeh karbu apik mas, jajal setting nah nek ketemu berarti kowe elek ngono wae. Nah langsung kon ngejudge merek A, B, C bagus ya aku nggak bisa. Soalnya juga ada yang bilang merek S, tapi ternyata di motor ini dia nggak sesuai, tapi di motor lain cocok, ya berarti yang salah motornya mas. Ora karbune. Seperti itu sih. Cuman yang jelas kalau karbu itu berisik enggaknya tergantung skepnya mas. Kalau skep kota itu pasti berisik, bunyi teratak-teratak. Kalau karbu bundar itu misal pun skepnya kocak tapi nggak begitu berisik bunyinya. Terus kalau karbu skep bundar itu dia cenderung langsam, atau putaran gasnya itu spontannya ya misal kalau ditarik angka itu 1, 2, 3 dia di nomor 3, nggak bisa di nomor 2 atau nomor 1, karena jarak venturinya depan sini sampai ke belakang dan di tengah-tengahnya itu dia jauh. Jadi aliran udara masuk sama jarak antara skepnya itu dia kalau yang bundar tuh jauh. Jadi ya wis mas, memang dia tipikal langsam. Jadi kalau untuk putaran tinggi dia enak, kayak nggak kehabisan nafas. Dan kalau menurut saya sih, kalau buat harian lebih baik skep bundar mas. Soalnya cari skepnya mudah, harganya murah. Kalau skep kota itu kan cari skepnya mahal, itu juga susah mas. Ya walaupun mas sudah ada e-commerce kan, tapi tetap susah sama harganya mahal, cari yang bagus. Terus juga sepujarnya itu kan tidak dijual pasaran, itu juga susah mas, settingnya lebih mahal. Seperti itu sih. Ya lebih baik kalau setting karbu dicoba-coba sendiri aja mas, tanya-tanya. Terus juga kalau setting yang detail, karena segala sesuatu itu kalau mau dilakukan secara teliti pasti dia tahu, pasti kita ketemu penyakitnya di mana, terus solusinya bagaimana. Kalau sekedar tanya-tanya terus gak di aplikasi ya podo wae mas, kowe takon podo mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Seperti itu sih. Jadi lebih baik kalau setting karbu itu jangan tanya, langsung dipraktekkan aja. Misal dikasih skor 38, oh motornya kok kayak gini ya, wes turunkan aja. Terus misal sampai pilot paling kecil 35 dia masih nggak mau enak idlenya, berarti ya dicek jarumnya kayak gimana. Udah gitu aja mas. Tapi patokan setir ya paling itu tok mas, 35 sampai 38.
100 sampai 110. Sisanya tergantung di jarumnya, model jarum, nozzle jarum. Terus sama di bagian lubang-lubang ini nih Mas. Ini juga berpengaruh ini nanti. Nah kalau ini aku nggak bisa jelasin lebih detail, soalnya aku juga belum pernah eksperimen ngerojok lubang sini. Seperti itu. Oke, terima kasih telah pandangin channel kami, dan jangan lupa subscribe-nya Mas. Ini wis tak berusaha penuhi dari teman-teman yang komen di channel setting karbu PSN di Motor Tiger. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Guys, pokoknya jolali iki nge-SW bos. Tetap semangat, jangan kasih kendor, ben bautnya kendor wae. Siap.